wabarakatuh. Hai sahabat pintar, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, selamat datang kembali ke YouTube channel saya di Rumah Al-Fayat. Ya, saya Fitria Dewi Sulistiono, salah satu dosen di program studi farmasi Universitas Pakuan di Kota Bogor. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistematika mikroba. Sebelumnya, menurut Madigan et al. Tahun 2009, Madigan ini menyatakan bahwa terdapat 7.000 spesies mikroba yang baru diidentifikasi dan baru diketahui namanya. Tetapi lebih dari itu terdapat 100.000 sampai 1 juta spesies mikroba ataupun mikroba yang belum diidentifikasi. Artinya teman-teman, di sini terdapat dari 100% mikroba yang ada di muka bumi ini hanya baru 10% saja yang berhasil diteliti oleh para peneliti atau para akademisi. Wow, banyak sekali ya. Jadi di sini ada 90% peluang bagi kita seorang akademisi untuk menggali lebih lanjut manfaat atau keberadaan mikroba di muka bumi ini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi suatu mikroba? Nah, pengidentifikasian suatu mikroba ini biasanya dikaji dalam suatu bidang tersendiri yang disebut sebagai sistematika. Jadi kita sebut sebagai sistematika mikroba. Nah, apa itu sistematika? Sistematika mikroba atau sistematika secara umum menurut Atlas dan Barta tahun 1997 menyatakan bahwa sistematika di sini adalah studi mengenai keanekaragaman mikrobia. Biasanya berhubungan dengan antar mikrobia, baik itu hubungan similaritas atau hubungan fenotip maupun hubungan secara kekerabatan atau filogeni. Untuk fenetik dan filogeni mungkin nanti saya akan bahas di belakang ya, apa itu filogenik dan apa itu fenetik. Nah, tujuan dari sistematika ini adalah membuat suatu klasifikasi biologis yang mencerminkan sejarah evolusi ataupun filogeni. Ini menurut Bauman tahun 2010. Nah, kapan sih dimulainya klasifikasi atau penentuan penggolongan makhluk hidup di muka bumi ini? Sebenarnya penggolongan makhluk hidup itu berawal dari seorang peneliti yang bernama Carolus Linnaeus. Mungkin teman-teman pernah dengar ya nama itu. Bagi yang pernah kuliah mengenai tumbuhan, itu juga akan disebut nih Carolus Linnaeus. Jadi Carolus Linnaeus ini adalah seorang peneliti. Dia spesifiknya sebenarnya adalah peneliti tumbuhan. Dia membuat buku yang berjudul Spesies Plantarum pada abad ke-17, tepatnya di tahun 1753. Nah, Linnaeus ini membagi-bagi nih, mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan. Makanya teman-teman, kalau kita pernah baca nama spesies tumbuhan, biasa di akhirnya tuh suka ada kata-kata L titik. Nah, L yang dimaksud di sini adalah salah satunya Linnaeus gitu ya. Jadi yang menemukan Linnaeus ini nama penelitinya dicantumkan dalam spesies yang dia temukan. Tuh. Kemudian dari Linnaeus inilah berkembang pembaharuan dari Darwin. Darwin pada abad ke-18, tepatnya di 1859, membuat atau menyatakan spesies ini yang terjadi saat ini terjadi karena adanya seleksi alam. Jadi ini proses klasifikasi juga gitu ya. Jadi proses klasifikasi berkembang dia karena adanya seleksi alam menurut Darwin. Kemudian berkembang juga proses identifikasi ini, proses sistematika berkembang di abad 19, yaitu pada penemuan Mendel. Teman-teman tahu kalau hukum Mendel ya, zaman SMA gitu ya, ada hukum Mendel 1, Mendel 2. Dia membagi mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan genetika gitu ya.
Nah, yang terakhir, yang paling baru itu oleh Watson and Crick gitu ya, teman-teman. Siapa itu Watson and Crick? Penemu DNA. Jadi di abad 20 ini mulai berkembang sistematika, yaitu dengan menggunakan karakter biomolekuler, karakter molekuler gitu ya. Molekuler yang dimaksud di sini adalah karakter DNA yang dimiliki oleh spesies tertentu, tidak luput dari mikroba, tidak terkecuali mikroba. Mikroba pun saat ini sudah mulai berkembang ke arah karakter molekuler berdasarkan DNA. Oke, itu ya. Jadi sejarahnya sistematika itu berawal dari Linnaeus, kemudian dilanjutkan oleh Darwin, teori Darwin, kemudian hukum Mendel, dan yang saat ini berarti berkembang dari penemuannya Watson and Crick tentang penemuan DNA atau substansi genetik di makhluk hidup. Sistematika ini dibagi menjadi 3 bidang kajian. Yang pertama itu ada klasifikasi, yang kedua ada identifikasi, dan yang terakhir ada tata nama atau nomenklatur. Kita bahas dulu masing-masing istilah tersebut, klasifikasi, identifikasi, dan nomenklatur. Dalam sistematika ini terdapat beberapa istilah gitu ya. Yang pertama ada istilah taksonomi. Apa itu taksonomi? Jadi taksonomi di sini adalah ilmu tentang klasifikasi biologis. Artinya ini semuanya ya makhluk hidup, tidak hanya mikroba, baik itu hewan, tumbuhan pun ada taksonominya. Kemudian yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi ini adalah penataan organisme dalam suatu kelompok atau suatu taksa. Oke. Dan istilah yang ketiga ada nomenklatur. Nomenklatur ini artinya adalah penamaan kelompok taksonomi. Nah, biasanya teman-teman pernah dengar istilah binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur. Nah, artinya apa itu binomial nomenklatur? Artinya adalah bi itu 2, nomial ini suku kata. Sedangkan tadi nomenklatur adalah tata nama. Artinya tata nama yang dimiliki itu harus mempunyai 2 suku kata. Dan kita tahu kalau teman-teman membaca nama Latin suatu spesies pasti terdiri dari 2 suku kata. Contohnya, misalkan di bakteri ada Escherichia coli. Jadi ada 2 suku kata, ada Escherichia, ada coli. Kemudian Bacillus subtilis, ada 2 suku kata. Ada Bacillus, ada subtilis. Nah, itu artinya istilah binomial nomenklatur. Tidak hanya di bakteri ya, tidak hanya di mikroba gitu, tapi di tanaman pun seperti itu. Contohnya ada Musa paradisica. Jadi Musa paradisica. Nah, itu contoh. Jadi memang nama Latin ini sudah dibakukan menjadi 2 suku kata yang digunakan dan menggunakan nama Latin, bahasa Latin gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai binomial nomenklatur. Siapa yang mencetus? Itu adalah Carolus Linnaeus yang pertama kali tadi ya. Oke. Kemudian istilah selanjutnya ada identifikasi. Jadi identifikasi ini adalah penentuan takson tertentu dalam kelompok taksonomi. Yang terakhir sistematik atau sistematika di sini adalah kajian ilmiah organisme dengan maksud mengkarakteristik dan menatanya secara teratur gitu ya. Jadi kita mengelompok-kelompokkan, mengkarakterkan secara teratur berdasarkan kesamaan sifatnya gitu ya. Nah, oke, itu beberapa istilah dalam sistematika. Hari ini saya akan membahas mengenai sistematika mikroba. Saya akan sedikit menginformasikan perbedaan nama Latin di mikroba dan di makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan gitu ya. Jadi teman-teman di sini kita tahu kalau ruang lingkup mikroba atau mikroorganisme ini terdiri dari virus, bakteri, alga, protozoa, dan fungi. Walaupun virus sendiri kita ini masih tanda tanya apakah dia itu makhluk hidup ataupun benda mati. Tapi bidang kajiannya biasanya diawali dari mikrobiologi gitu.
Nah, kalau kita membahas 5 organisme tadi, virus, bakteri, alga, protozoa, dan fungi, ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi, ruang lingkup dari mikrobiologi itu ada yang organisme bersel tunggal atau uniseluler, ada yang organisme multiseluler atau banyak sel. Yang uniseluler contohnya adalah bakteri. Biasanya untuk organisme yang uniseluler, dalam hal ini bakteri, penamaan ilmiahnya atau penamaannya hanya ada nama ilmiah. Jadi tidak ada nama Indonesia atau nama daerahnya. Gitu ya. Jadi untuk organisme yang satu sel, contohnya bakteri, ini hanya namanya itu terdiri dari nama ilmiah saja. Jadi tidak memiliki nama daerah ataupun nama Indonesia. Berbeda dengan organisme yang multiseluler. Kita contohnya jamur. Misalkan jamur tiram putih gitu ya. Jadi ada nama Indonesianya jamur tiram putih. Nama latinnya apa? Tiram putih itu Pleurotus ostreatus. Jadi ada nama Latin, ada nama Indonesia. Tapi kalau bakteri, contohnya Escherichia coli, ada nama Indonesianya? Ya, semua orang menyebutnya dia adalah E. coli. Mungkin disingkat, bukan di Indonesia kan, tapi disingkat menjadi E. coli. Kemudian Bacillus subtilis gitu ya. Ya sudah, namanya memang Bacillus subtilis. Nama latinnya juga Bacillus subtilis. Kita kesehariannya juga memang menggunakan nama Bacillus subtilis. Itu ya perbedaannya. Jadi untuk organisme yang satu sel biasanya tidak memiliki nama Indonesia atau nama daerah. Jadi memang penyebutannya harus nama Latin. Tetapi kalau organisme yang multiseluler gitu ya, contohnya di sini jamur, itu masih ada gitu ya penamaan Indonesia ataupun nama daerahnya. Itu ya teman-teman, jadi perbedaan penamaan pada organisme yang satu sel dengan organisme yang banyak sel. Mungkin teman-teman kalau ada tambahan atau mau klarifikasi dari statement saya bisa di kolom komentar ya. Oke, nah kita lanjutkan ke pendekatan sistem klasifikasi. Jadi dalam sistem klasifikasi ini ada 2 pendekatan gitu ya. Ada klasifikasi secara fenetik dan klasifikasi secara filogenik. Di awal saya sudah singgung istilah ini ya, fenetik dan filogenik. Artinya apa? Artinya jadi kalau untuk klasifikasi secara fenetik ini klasifikasi berdasarkan pemilikan karakter yang sama. Ya, jadi berdasarkan karakter yang sama. Karakternya karakter apa ini? Bisa berdasarkan karakter morfologi, bisa karakter fisiologi gitu ya untuk fenetik. Sedangkan kalau filogenik atau biasa disebut juga kladistik, ini sistem karakter berdasarkan sebuah hubungan perjalanan evolusi. Ya, jadi filogenik ini berdasarkan hubungan perjalanan evolusi dari setiap makhluk hidup. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya isu ataupun statement kalau manusia itu berasal dari monyet gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu karakteristik secara filogenik gitu ya, secara kladistik berdasarkan hubungan evolusi gitu. Walaupun pernyataan itu dibantah ya, dan sampai sekarang pun semua baik itu di agama ataupun di ilmiah, pernyataan tadi ya kita itu berasal dari monyet itu tidak benar gitu ya. Untuk mikrobia gitu ya, untuk mikrobia terutama bakteri, kode tata nama bakteri di internasional itu disebut sebagai ICBN. Jadi teman-teman kalau mau ngecek nama bakteri di seluruh dunia itu bisa melalui web ICBN. ICBN itu singkatan dari International Code Bacteriology Nomenclature. Jadi teman-teman bisa searching di web dan bisa ngetes nih, misalnya teman-teman punya mengisolasi bakteri baru dan ini apa ya kira-kira bakterinya sama seperti apa ya, dan bisa ngecek melalui ICBN ini. ICBN International Code Bacteriology Nomenclature. Tapi ini spesifik bakteri ya, jadi bukan jamur ataupun mikroorganisme lain. Identifikasi mikroba ini dibagi, metode identifikasi ini dibagi menjadi 2 metode gitu ya. Ada metode identifikasi secara fenotip dan ada identifikasi secara genotip. Fenotip
genotip. Kalau tadi ada fenotik dan filogenik, berbeda ya teman-teman, walaupun kalau samar-samar mungkin hampir sama. Jadi kalau fenotik berarti berbarengan dengan filogenik. Kalau ini fenotip dan genotip. Apa bedanya fenotip dan genotip? Kalau fenotip ini karakteristik atau klasifikasi berdasarkan morfologi dan biokimia, reaksi biokimia. Sedangkan kalau genotip ini berdasarkan apa? Berdasarkan pasangan basa atau DNA gitu ya, berdasarkan gennya. Jadi kalau fenotip ini berdasarkan morfologi dan biokimia, kalau genotip ini berdasarkan gen, gitu ya, atau DNA. Nah, antara fenotip dan genotip ini mempunyai kelemahan dan ada kelebihannya. Jadi kalau untuk yang fenotip, dia kelemahannya adalah hasilnya itu berbeda-beda saat diulang. Jadi memungkinkan untuk hasil yang berbeda-beda jika diulang. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena fenotip ini sensitif terhadap faktor lingkungan. Faktor lingkungan tuh misalnya suhu, kemudian suhu pertumbuhan, fase pertumbuhan, itu adalah faktor lingkungan. Jadi contoh kasusnya gini deh. Contoh ya, ini contoh misalkan ada bakteri A, kemudian dia menghasilkan enzim B gitu ya. Enzimnya kadarnya adalah 10, kita contohkan. Hari ini kita deteksi, kita analisis, ternyata kadar enzimnya adalah 10. Seminggu kemudian kita cek lagi kadar enzimnya gitu ya, ternyata beda hasilnya jadi 15. Itu sangat mungkin untuk di karakter fenotip. Kenapa? Mungkin bisa jadi yang 10 itu waktu itu adalah suhunya 20 derajat Celcius, sedangkan yang 15 kita menggunakan suhu optimasinya 25 derajat Celcius. Artinya saat diulang itu bisa berubah hasilnya. Itu kelemahan dari fenotip atau berdasarkan morfologi atau biokimia gitu ya, fisiologi. Berbeda dengan fenotip, genotip ini lebih stabil gitu ya, karena genotip tadi berdasarkan analisis gen gitu ya, gen penyandinya. Kalau gen penyandi berarti kan kita jelas nih gen penyandi enzim itu apa, terus kita mengulang ya berarti kita susun deh gen penyandinya sama persis, maka hasilnya akan sama gitu ya. Jadi meminimalisir adanya duplikasi, menghindari duplikasi strain gitu ya. Ini untuk kelebihan dari berbasis genotip. Tapi kalau berbasis genotip pasti kelemahannya atau kekurangannya adalah butuh biaya yang besar gitu ya. Mungkin alat-alatnya pun kalau di Indonesia masih belum banyak, artinya belum banyak orang yang menggeluti mengenai karakter berbasis DNA ini, molekuler ya kita sebut. Oke, itu jadi perbedaan antara fenotip dan genotip berdasarkan karakter morfologi fisiologi, dan genotip berdasarkan gen atau DNA molekuler. Nah, jadi teman-teman secara umum gitu ya, karakter untuk mengidentifikasi suatu mikroba atau suatu organisme ini ada dua tipe, ada ya karakter fisik dan karakter molekuler. Ini saya sebenarnya hampir sama ya, beda-beda istilah saja tapi konsepnya sama sebenarnya. Jadi apa itu karakter klasik? Karakter klasik ini berarti menyangkut karakter morfologi, karakter fisiologi dan metabolik, karakter ekologi, analisis genetik. Jadi 4 poin ya untuk karakter klasik. Sedangkan kalau karakter molekuler ini berarti berbasis gen tadi. Kalau berbasis gen berarti hubungannya sama asam basa, sama purin pirimidin, hubungannya sama adenin, guanin, sitosin, dan timin. Itu ya teman-teman. Jadi sekilas bagaimana kita untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup, dalam hal ini mikroba, bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Oke teman-teman, kalau memang ada yang kurang dari statement saya, bisa ditambahkan di kolom komentar, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.